Di zaman sekarang yang namanya copywriting itu menjadi begitu penting ya, sebuah seni untuk membuat tulisan, merangkai kata-kata ya, untuk meningkatkan penjualan kita itu menjadi begitu penting ya, karena di zaman social distancing ya, Covid begitu ya, kita mesti bisa menjual ya dari rumah, menjual secara online. Nah, makanya copywriting begitu penting. Tapi apa sih Bapak Ibu semua kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan orang-orang copywriter itu ya, sehingga membuat penjualan itu tidak terjadi begitu ya, bahkan tidak meningkatkan sales, tidak meningkatkan penjualan karena tidak memperhatikan hal-hal berikut dan melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang saya akan sharingkan berikut ini. Yuk, mari kita simak 3 kesalahan fatal apa saja sih yang paling banyak dilakukan oleh seorang copywriter di dalam menulis copywritingnya. Hai Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan saya Hendy Lianto di channel ini, dan saya happy bisa lagi ketemu dengan Anda. Ya, buat Anda yang belum subscribe, Bapak Ibu silahkan Anda pertimbangkanlah untuk subscribe. Ya, banyak materi-materi tentang sales dan marketing, leadership, copywriting, public speaking ya di dalam channel saya ini. Silahkan Anda bisa follow. Terima kasih, dan buat Anda yang sudah follow, selalu setia menemani, selalu setia belajar, dan saya juga terima kasih banget buat Anda ya. Di tahun ini ya 2021 sudah mau berakhir Bapak Ibu, tetapi semangat kita nggak boleh berakhir. Kita harus terus upgrade diri, kita harus terus belajar, terus tingkatkan diri dan capai potensi-potensi terbaik kita, impian-impian yang belum ada capai ya. Bapak Ibu semua, di dalam sesi kali ini seperti yang tadi saya sudah mention, kita akan bahas tentang 3 kesalahan fatal di dalam menulis sebuah copywriting. Ya, di zaman sekarang muncul banyak copywriter begitu Bapak Ibu ya, karena social distancing, PPKM ya, kemudian si Covid yang cantik ini juga menghantam kita dan belum selesai. Kita belum tahu sampai kapan, karena kabarnya ada lagi yang baru, si Omni itu begitu ya, yang katanya sudah masuk di negara ini, negara itu, dan itu nggak usah khawatir lah Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu terlalu khawatir, kita jalanin aja, karena kehidupan ini Tuhan yang pegang kendalikan, bukan kita lagi kalau sudah masalah virus dan pandemi begitu ya. Nah Bapak Ibu semua, nyambung masalah copywriting ya, saya melakukan riset kepada orang-orang yang belajar dengan saya, murid-murid saya juga ya di dalam menulis copywriting. Sudah banyak angkatan yang kita lakukan Bapak Ibu, dan kenapa mereka masih saja melakukan kesalahan ya di dalam menulis sebuah copywriting pada awalnya sebelum mereka belajar. Apa sih? Saya lakukan survei, mereka menulis copywriting seperti apa? Mereka cerita begini, cerita begitu. Nah, ternyata saya simpulkan ada 3 kesalahan fatal, 3 kesalahan yang paling besar yang orang itu sering lakukan pada saat menulis konten ya, entah di website mereka, entah di blog, entah mungkin menulis konten untuk sosial media ya, artikel begitu ya, untuk WhatsApp misalkan begitu. Ada 3 kesalahan fatal yang saya lihat sebelum mereka belajar. Oh, ternyata mereka lakukan ini, pantas aja ya, ternyata tidak ada hasil, belum bisa meningkatkan penjualan mereka, follower mereka juga segitu-segitu aja, belum bisa bertambah, dan hal-hal lain yang mungkin belum ada growth dan peningkatan ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu semua yang saya ingin sharingkan, langsung aja kita masuk, adalah orang terlampau banyak nulis dan nulis saja. Itu aja, titik. Loh, Coach Andy, bukannya yang namanya copywriting tuh harus nulis? Betul ya, kita harus menulis konten. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu ya, kesalahan yang fatal banget adalah orang terlalu mementingkan tulisannya dan menulis saja tanpa melakukan yang namanya riset atau research. Padahal yang penting sebuah copywriting itu adalah kita lakukan riset dulu baru nulis, bukan dibalik. Bahkan proporsinya di awal ketika kita menulis sebuah copywriting, yang paling bagus adalah 80% waktumu gunakanlah untuk riset dulu. Target market kita kayak apa? Ya, mereka punya sakit kepala apa? Mereka punya satu solusi yang mereka harapkan apa sehubungan dengan masalah-masalah hidup mereka yang bisa diberikan sehingga mereka bisa lepas dari masalah tersebut kan, kekhawatiran mereka dan lain-lain. Jadi kita harus lakukan dulu riset. Ya, riset itu number one deh untuk segalanya buat saya di dalam sebuah copywriting Bapak Ibu. Nah, terlampau orang dibalik. Ya, 80% nulis, 20%-nya malah riset gitu, bahkan 100% nulis tanpa pernah lakukan riset. Makanya kita begitu menulis nggak pernah sentuh hati mereka, nggak pernah nyangkut dengan hidup mereka. Yang terjadi adalah hambar.
tulisannya udah bagus-bagus, udah waktunya kita luangkan juga banyak, tetapi nggak dibaca orang karena nggak sesuai dengan mereka, nggak sesuai dengan hidup mereka. Mereka nggak penting gitu loh, nggak merasa itu penting buat mereka, dan jadinya hambar, tidak ada hasil, tidak convert to sales, dan lain-lain. Maka pertama adalah perhatikan yang namanya riset, Bapak Ibu. Luangkanlah waktumu 80% untuk riset, 20% untuk menulis. Jangan dibalik. Ya, kalau dibalik ya yang terjadi adalah tidak ada sebuah peningkatan di dalam bisnis Anda, di dalam peningkatan branding Anda, dan lain-lain. Ya, yang kedua Bapak Ibu semua, yang saya perhatikan kesalahan fatal yang sering dilakukan adalah orang suka asal-asalan membuat sebuah judul atau headlines. Kebanyakan orang terjebak di dalam membuat kontennya, yang membuat isinya di dalam copywriting itu sendiri. Good, ya Anda boleh menulis copywriting panjang, kali lebar, kali tinggi, bermanfaat, kata coach Hendy harus useful, berguna, penuh informasi, edukasi, bagus Bapak Ibu. Tetapi jangan salah, menurut penelitian, orang itu ya cenderung 5 kali lebih banyak membaca headlines dulu daripada si body copy-nya, daripada isi tulisannya itu sendiri. Maka supaya bisa menarik orang, supaya membuat orang itu mau stop, mau baca tulisan-tulisan Anda, mau tidak mau kita harus punya headlines, judul yang catchy kan, headlines, judul yang bisa menarik attention mereka sehingga mereka stop. Ya mereka mau stop, mereka mau baca, penasaran jadinya ini isinya apa, kok gue banget, kok sesuai kebutuhan saya, kok menyangkut hidup saya banget. Nah makanya mereka mau baca. Begitu, maka headlines itu harus menarik. Ya padu padankanlah headlines Bapak Ibu dengan gambar. Jangan cuma sekedar kata-kata saja, polos, tok, selesai. Karena apa Bapak Ibu, yang namanya otak kita itu memproses 2 hal kan. Ya 2 hal, yaitu kata-kata dengan gambar. Ya jadi kalau kata-kata saja sudah bagus wordingnya copywriting, gabungkanlah dengan gambar yang juga menarik. Gabungkanlah gambar dengan gambar-gambar yang lucu, yang oke gitu, yang catchy, yang bisa membuat mereka mau ini apa sih, dan penasaran banget gue dengan hal ini ya, dan unik begitu gambarnya. Nah kita bisa padu padankan, jadi nggak kontennya aja yang bagus. Saya tahu konten banyak Bapak Ibu, Anda pun pengalaman Anda banyak, Anda bisa bikin sebuah tulisan artikel yang sehubungan dengan bisnis Anda, yang sehubungan dengan pengalaman Anda, dan itu unik, bagus banget. Tetapi supaya orang mau stop dan mau baca ya, karena waktu orang terbatas, karena orang nggak punya waktu banyak di zaman sekarang, kita harus punya headlines yang bagus, menarik perhatian mereka sehingga mereka mau baca tulisan kita. Jangan tulisannya sudah bagus kita buat, sudah keren, sudah oke banget, TOP BGT banget, dan akhirnya nggak dibaca, kan sayang. Nah harus punya headline yang bagus, ya headlines yang menarik, yang buat mereka harus stop, supaya mereka mau go deeper, mau baca lagi. Ya Bapak Ibu semua, itu kesalahan yang saya suka temukan Bapak Ibu. Oh ternyata mereka tulis konten bagus ternyata, tapi headlines yang nggak menarik. Jadi orang juga malas bacanya kan, kecuali mungkin orang-orang dekat aja yang kenal dekat sama Anda, mereka mungkin mau baca. Tapi berapa banyak sih Bapak Ibu, begitu banyaknya informasi. Makanya nggak salah kan bahwa secara survei menurut Bapak Advertising di dunia, bahwa orang itu lebih banyak 5 kali membaca headlinesnya doang loh, daripada bodinya, daripada isi tulisannya. Jadi kalau orang 5 kali lebih banyak baca judulnya itu yang kita harus polish dulu, bagus, menarik ya, sehingga pada saat baca kontennya mereka sesuai. Ya juga jangan juga judul bagus kontennya jelek ya, juga orang nggak mau stay, orang nggak mau baca, dan akhirnya nggak mau follow Anda gitu, nggak mau beli produk jasa Anda karena nggak menarik juga. Tetapi by the way, pertama adalah headlinesnya harus menarik ya. Dan Bapak Ibu, yang ketiga yang saya melihat adalah orang yang menulis copywriting, kesalahannya adalah apa? Tidak punya tujuan, tidak punya goal. Menulis copywriting itu buat apa? Apakah mau membuang branding, membangun sebuah kesadaran, awareness bahwa ini ada gue loh, ada produk jasa gue loh, ada perusahaan saya loh, begitu di sini. Nah itu membangun awareness, branding, ataukah hanya sekedar mungkin hanya untuk kasih informasi, membandingkan produk ini lebih bagus daripada ini ya, atau produk gue lebih bagus loh daripada yang lain, coba deh bandingkan, boleh kan, untuk consideration. Atau mungkin hanya sekedar tujuan copywriting bisa jadi adalah yang paling umum adalah convert to sales ya, tujuannya adalah untuk meningkatin penjualan ya, supaya kita menjual lebih baik, omset meningkat, ada pertumbuhan di dalam bisnis kita. Nah itu harus jelas, sehingga copywriting itu endingnya harus ada kejelasan, mau kemana, mau dibawa ke arah mana, mau branding kah? Kalau branding berarti di endingnya harus ada
tulisan dong, klik di sini untuk follow saya, untuk dapat video, informasi, quotes, dan lain-lain lebih lanjut. Tolong follow Instagram saya, subscribe channel YouTube saya, bener nggak? Itu ada call to actionnya di akhir. Jangan headline sudah bagus, udah lakukan riset capek-capek, kontennya keren, tapi ujung-ujungnya nggak ada isinya, Bapak Ibu. Ujung-ujungnya nggak ada ujungnya, nggak ada goalnya mau apa. Ya, jadi harus ada tujuan, Bapak Ibu. Klik di sini untuk konsultasi dengan saya, klik di sini untuk free trial produk jasa saya, silakan. Ya, harus ada itu, karena kalau tidak ada copywriter ya, atau copywriting yang Anda sudah buat, itu sama aja dengan content creation seperti pada umumnya kan. Makanya ada yang bilang bahwa content creator dengan copywriter tuh bedanya di situ. Content creator adalah mereka membuat informasi, memberikan informasi, edukasi, tetapi selesai. Ya, tidak ada driving action. Nah, kalau copywriter ya adalah membuat sebuah action. Orang itu harus ngapain? Follow saya. Ya, coba produk kami. Ya, konsultasikan dengan saya lebih lanjut. Ya, ikuti training kami dan segala macam. Banyak. Ya, daftar segera. Daftar ke admin. Ya, untuk informasi lebih lanjut kontak ini, silakan. Ya, itu adalah punya goals, punya tujuan. Copywriting itu mau dibawa kemana? Ya, jadi jangan seperti penulis konten biasa, Bapak Ibu ya, yang ujung-ujungnya tidak membawa hasil. Nah, Bapak Ibu, itu adalah 3 kesalahan the biggest mistake yang saya lihat dilakukan oleh copywriter begitu ya, untuk menulis copywriting. Ya, pastikan Anda tidak melakukan itu. Ya, silakan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu semua, Anda boleh follow juga saya punya Instagram. Ya, Anda juga bisa lihat dan lebih jauh belajar ya di dalam channel saya ini. Ya, Anda boleh pertimbangkan untuk subscribe channel YouTube saya, dan juga buat Anda yang sudah, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, sampai jumpa di dalam video-video berikutnya. Masih banyak video-video mungkin tentang copywriting, tentang branding, sales dan marketing, ya leadership, ya kemudian tentang public speaking, ya sehubungan dengan bisnis yang sekarang pasti kepake buat Anda di dalam channel saya ini. Ya, kalau Anda belum tahu copywriting itu apa, masih penasaran, ya boleh Anda lihat ya di channel saya ini ya. Copywriting itu kayak apa sih, pentingnya apa buat bisnis ya. Bapak Ibu, sukses selalu buat Anda. Sampai jumpa di dalam video-video berikutnya, dan see you in the next video ya. Ciao, bye bye.